Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Kusmardani dengan NIM 25095111036 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum dari mata kuliah bakteri dan mikologi, yaitu dari praktikum 1 hingga praktikum 4. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai CBL atau Case Based Learning, di mana CBL ini merupakan acuan dari praktikum 1 hingga praktikum 4. Pada CBL ini, mahasiswa akan melakukan identifikasi penyebab penyakit pada ayam dan melakukan uji sensitivitas. Praktikum dibagi dalam 4 tahap secara berurutan. Kasusnya adalah ada peternak membawa sampel untuk diidentifikasi penyebab penyakit yang menyerang ayamnya dan obat apa yang baik digunakan untuk mengobati. Spesies ayam tersebut adalah ayam petelur atau Gallus domesticus dengan strain Lohmann Brown dengan umur 32 minggu, populasi 5.000 ekor, dan lokasi berada di peternakan semi tertutup Kecamatan X, Kabupaten X. Pemilik melaporkan bahwa sejak 5 hari terakhir, ayam menunjukkan penurunan nafsu makan yang signifikan, bahkan tersisa 25% hingga 30%. Produksi telur menurun drastis dari 92% menjadi 78% dalam waktu 4 hari, dan morbiditas diperkirakan mencapai 15% dan mortalitas 2%, yaitu 100 ekor ayam mati dalam 3 hari terakhir. Pemilik juga menyebutkan adanya bunyi ngorok pada malam hari, serta kondisi liter yang basah akibat kebocoran instalasi minum. Dari pemeriksaan fisik klinis, yaitu inspeksi umum, ayam tampak lesu, berdiri dengan kepala menyusup ke dalam sayap, bulu kusut dan berdiri atau piloereksi, dan sebagian ayam menunjukkan posisi berdiri dengan sayap terkulai. Lalu pada sistem pernafasan terdapat dyspnea atau sesak nafas dengan tipe pernapasan abdomen. Pada auskultasi atau suara khas dari jarak dekat terdengar suara ralas basah dan suara ngorok, terutama pada saat ekspirasi. Lalu pada sistem pencernaan, pada sirkum anal di sekitar anus terlihat basah dan kotor oleh feses berwarna putih kehijauan atau putih kapur hingga kekuningan, dan tidak ditemukan darah pada feses. Lalu pada mukosa dan kepala, pial dan jengger tampak pucat serta sedikit sianosis pada bagian ujung, dan tidak ditemukan pembekakan pada wajah atau sinus infraorbital. Dan suhu tubuh yaitu demam dengan suhu rektal rata-rata 42,8 derajat Celcius dari normal, yaitu 40 hingga 42 derajat Celcius. Nah, pada CBL ini kita melakukan praktikum, yaitu menyiapkan bahan dan isolasi kuman, identifikasi dengan pewarnaan kuman dan uji katalase, lalu uji biokimia dan gula-gula, dan yang terakhir yaitu uji sensitivitas. Praktikum yang pertama yaitu membahas mengenai pengenalan alat-alat laboratorium dan sterilisasi dan pembuatan media dan isolasi kuman. Selanjutnya yaitu adalah pengenalan alat laboratorium. Yang pertama yaitu ada Bunsen, yang kedua ada inkubator, selanjutnya ada autoclave, selanjutnya ada mikroskop, ada thermoline, timbangan digital, kulkas, dan juga OSE. Kemudian yaitu alat dan bahan isolasi dari bakteri, yaitu ada alkohol, selanjutnya ada media agar EMBA, McConkey dan juga natrium agar, selanjutnya ada Bunsen, sampel bakteri, dan juga OSE, serta inkubator. Pada prosedur kerja yaitu yang pertama ada sterilkan OSE dengan memanaskan di atas api Bunsen, lalu didinginkan terlebih dahulu sebelum mengambil sampel bakteri. Setelah itu letakkan media agar dekat dengan api Bunsen pada saat menggores bakteri untuk menghindari kontaminasi. Yang ketiga, goreskan OSE pada permukaan media dengan pola zigzag dan diputar berlawanan arah jarum jam hingga 4 kali penggoresan, lalu lakukan pada ketiga media agar tersebut. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian amati pertumbuhan bakteri pada media. Hasil dari pengamatan yaitu pada media agar NA terdapat koloni bakteri dengan warna putih, lalu pada media agar McConkey terdapat koloni bakteri dengan warna pink, dan pada media agar EMBA terdapat koloni bakteri dengan warna hitam atau lebih gelap. Selanjutnya yaitu praktikum kedua yaitu identifikasi pewarnaan gram dan uji katalase. Pada praktikum ini kita mengambil sampel bakteri dari McConkey, yaitu nanti bakteri tersebut difiksasi dengan pemanasan di atas api Bunsen dan ditambahkan kristal violet dan tunggu hingga 1 menit. Dan setelah ditunggu selama 1 menit, lalu dibilas dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Selanjutnya ditambahkan dengan iodin dan tunggu hingga 1 menit, lalu dibilas dan juga diangin-anginkan, dan selanjutnya ditambahkan dengan alkohol, didiamkan selama 30 detik sebagai bahan peluntur, lalu
dibilas dan juga dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Yang terakhir yaitu ditambahkan dengan safranin, yaitu didiamkan selama 2 menit lalu dibilas dan dikeringkan. Pada uji katalase, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengambil bakteri dari media agar, kemudian dioleskan pada objek gelas, lalu ditetesi dengan hidrogen peroksida dan kemudian diaduk. Setelah itu amati apakah timbul gelembung atau tidak. Dan jika timbul gelembung, maka bakteri tersebut positif enzim katalase. Hasil dari praktikum 2 yaitu pada pewarnaan gram, itu pada bakteri yang terdapat pada media agar Meconiaceae, itu bersifat negatif dengan bentuk batang atau basil dengan susunan monobasil atau tunggal. Pada uji katalase, itu pada media agar Meconiaceae, itu pada saat ditambahkan H2O2 atau hidrogen peroksida, itu menghasilkan gelembung gas atau O2 yang berarti positif terdapat enzim katalase. Selanjutnya yaitu praktikum ketiga atau uji biokimia dan gula-gula. Yang pertama yaitu triple sugar iron agar, dengan prosedur kerjanya yaitu ose jarum disterilkan dengan api Bunsen lalu didinginkan. Setelah itu ose digunakan untuk mengambil bakteri lalu ditusukkan ke bagian tegak media TSIA dan dilanjutkan dengan menggores bagian miringnya. Yang kedua yaitu sulfide indole motility atau SIM. Prosedur kerjanya yaitu ose jarum disterilkan dengan api lalu didinginkan sebelum digunakan untuk mengambil bakteri. Nah, pada saat inokulasi bakteri itu dilakukan dengan menusuk ose secara lurus ke dalam media SIM. Yang ketiga yaitu MR atau methyl red. Nah, pada prosedur kerja ini ose disterilkan lalu dibiarkan hingga dingin, kemudian digunakan untuk mengambil bakteri dan diinokulasikan ke dalam media dengan cara mencelupkannya. Selanjutnya yaitu adalah VP dengan prosedur kerja yaitu ose disterilkan terlebih dahulu, kemudian didinginkan dan digunakan untuk mengambil bakteri lalu diinokulasikan ke dalam media dengan cara mencelupkannya. Kemudian ada SCA atau Simon Siret agar. Itu yang pertama, prosedur kerjanya adalah ose disterilkan terlebih dahulu, kemudian didinginkan. Setelah itu ose digunakan untuk mengambil bakteri dan digoreskan pada permukaan miring media dimulai dari bagian pangkal menuju ke permukaan. Selanjutnya yaitu ada uji gula-gula pada glukosa, yaitu ose disterilkan terlebih dahulu, kemudian dibiarkan hingga dingin dan digunakan untuk mengambil bakteri. Setelah itu bakteri diinokulasikan ke dalam media glukosa dengan cara mencelupkan ose. Nah, yang terakhir yaitu adalah uji gula-gula pada sukrosa. Nah, pada prosedur kerja ose disterilkan terlebih dahulu lalu didinginkan sebelum digunakan untuk mengambil bakteri. Nah, pada inokulasi bakteri itu dilakukan dengan cara mencelupkan ose pada media sukrosa. Nah, kemudian semua media tersebut diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam. Nah, setelah diinkubasi pada media SIM atau sulfide indole motility itu ditambahkan dengan reagen Kovac untuk mendeteksi adanya indol atau tidak. Lalu pada methylene red itu ditambahkan reagen methylene red ke dalam media, lalu diamati perubahan warna sebagai hasil dari pengujian. Kemudian pada VP itu ditambahkan reagen VPA dan juga VPB, lalu diamati perubahan warna untuk hasil reaksi. Hasil dari TSIA yaitu asid selennya positif, asid batnya positif, gasnya positif, dan H2S nya negatif. Lalu pada SIM itu H2S nya negatif, indolnya positif, motilitasnya motil. Lalu pada MR, uji MR nya positif, pada VP uji VP positif, dan pada SCA uji SCA itu negatif. Lalu pada gula-gula pada glukosa itu uji gula-gulanya negatif, gasnya positif, sedangkan gula-gula pada sukrosa uji gula-gulanya positif dan gasnya negatif. Selanjutnya yaitu uji sensitivitas kuman uji. Nah, pada uji kali ini yaitu prosedur kerjanya kita harus mengambil bakteri menggunakan cotton swab steril lalu dioleskan secara merata ke seluruh permukaan media MHA atau Muller Hinton agar, dan pengolesan dapat dilakukan sebanyak 2-3 kali agar inokulum tersebar dengan homogen. Kemudian dibiarkan sekitar 5-10 menit lalu letakkan cakram antibiotik atau paper dish di atas permukaan media. Lalu inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam, dan setelah proses inkubasi selesai dapat diperhatikan zona hambat atau killing zone-nya yang terbentuk di setiap cakram antibiotik dan diukur diameternya. Selanjutnya yaitu hasil dari pengukuran diameter, yaitu yang pertama ada antibiotik supamethosazole trimetropin itu dengan ukuran diameter 6 mm dengan kriteria resisten. Lalu yang kedua yaitu ada antibiotik
erythromycin itu dengan ukuran 6 mm dengan kriteria resisten. Lalu ada antibiotik kanamycin itu dengan ukuran 24 mm dengan kriteria sensitif. Yaitu yang keempat ada antibiotik clindamycin dengan ukuran 6 mm dengan kriteria resisten. Dari hasil praktikum 1 yaitu isolasi kuman, praktikum 2 yaitu pewarnaan gram dan juga uji katalase, serta pada praktikum 3 yaitu uji biokimia dan juga gula-gula, saya memiliki kecurigaan bahwa bakteri yang menyerang ayam tersebut yaitu bakteri Escherichia coli. Lalu penanganan yang dapat dilakukan yaitu sesuai dengan praktikum 4 dapat dilihat bahwa bakteri tersebut itu sensitif terhadap antibiotik tipe K30 atau kanamycin. Maka dapat disimpulkan dari kasus tersebut dapat ditangani dengan memberikan antibiotik K30 atau kanamycin untuk penyembuhan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.